Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba kupas tuntas nih sebuah ide yang cukup menarik ya dari bab 8 buku Give and Take. Judulnya Pergeseran Scrooge. Kita mau lihat gimana sih situasi atau komunitas gitu bisa mendorong orang jadi lebih suka memberi. Jadi nggak sekedar label pemberi atau pengambil aja. Betul sekali. Fokusnya memang di mekanisme perubahannya itu. Gimana ya, lingkungan sosial kita itu ternyata bisa membentuk ulang kecenderungan kita soal memberi dan menerima. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya, ada dari komunitas online, terus ada eksperimen sosial juga. Oke, siap. Mari kita bedah ini. Jadi misi kita kali ini mau ngungkap gitu ya, gimana struktur sosial dan norma-norma yang kelihatan itu bisa mendorong bahkan orang yang paling hitungan sekalipun untuk mulai ya lebih memberi. Sumber Anda kan mulai dengan kontras yang menarik tuh antara Craigslist sama FreeCycle. Iya, Craigslist itu kan tempat transaksi langsung ya. Saya kasih Anda barang A, Anda bayar. Atau kasih barang B. Nah, free cycle ini idenya Deron Bill beda. Semua barang di situ gratis. Ini menyoroti konsep yang namanya pemberian umum atau generalized giving. Pemberian umum maksudnya gimana tuh? Jadi A memberi ke B, terus B memberi ke C, C mungkin memberi ke D, atau malah kembali ke A, tapi nggak secara langsung. Gitu. Dalam sistem kayak gini, seringkali rasa manfaatnya itu datang dari komunitas secara keseluruhan, bukan cuma dari satu orang spesifik. Oke. Jadi rasanya kayak kita jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar gitu ya, bukan cuma transaksi satu lawan satu. Tepat. Ada studi oleh Wheeler juga kan yang dibahas. Itu mengonfirmasi kalau partisipasi dalam sistem semacam free cycle ini bisa membangun identitas kelompok yang kuat banget. Orang merasa saya berkontribusi ke komunitas ini dan saya juga menerima dari komunitas ini. Ini memperkuat rasa saling percaya. Kekuatan identitas bersama ini emang kerasa banget ya. Saya ingat contoh soal fans Manchester United itu. Wah, itu jelas banget. Awalnya cuek sama fans Liverpool yang jatuh. Tapi begitu diingatkan, kalian kan sama-sama fans sepak bola, wah 70% langsung mau nolong. Persis. Itu contoh bagus banget gimana menggeser fokus identitas bisa mengubah perilaku secara drastis. Mirip juga sama kisah konsultan Nuvo itu kan. Dia berhasil banget mendekati klien yang awalnya curiga dengan cara yaitu menekankan identitas bersama. Kita kan sama-sama bagian dari komunitas lokal ini. Jadi intinya nemuin kesamaan gitu ya, bahkan yang kelihatannya sepele. Kayak nama yang sama, kasus dua Adam Rifkin itu. Betul, atau preferensi yang mirip. Atau bahkan tinggal di tempat yang namanya mirip. Itu bisa jadi pemicu awal koneksi. Ada istilahnya egoisme implisit. Teori kekasan optimal dari Brewer juga nyambung di sini. Kita itu kan punya kebutuhan ganda ya. Pengen merasa terhubung, tapi juga pengen merasa unik. Jadi free cycle itu main di situ juga ya. Awalnya pakai isu lingkungan. Jadi anggotanya merasa unik, beda dari yang lain. Tapi juga terhubung karena punya tujuan sama. Yap, cerdas sekali strateginya. Nah, selain bangun rasa kita ini, ada kunci lain yang penting banget disebut di sumber Anda, yaitu bikin tindakan memberi itu kelihatan. Studi Cialdini soal hemat energi di California itu, wah hasilnya bikin kaget loh. Iya kan? Orang cenderung meremehkan pengaruh teman atau tetangga. Mikirnya hemat uang atau selamatkan bumi yang utama. Ternyata Ternyata pesan yang paling nampol itu justru, ayo gabung sama tetangga Anda, hemat energi. Ini nunjukin betapa kuatnya norma sosial ya, meskipun kita sering nggak sadar. dan yang lebih seru lagi pas dikasih tahu konsumsi energi mereka dibandingin rata-rata tetangga. Itu gimana ceritanya? Nah itu dia, mereka yang pakai energi lebih boros dari rata-rata tetangga, para pengambil kalau kita pakai istilah buku ini, itu langsung signifikan ngurangin pemakaian mereka, cuma karena tahu mereka menyimpang dari kebiasaan kelompoknya. Wow. Jadi cuma dengan bikin perbandingan itu terlihat aja, udah bisa mendorong perubahan perilaku ya? Betul, kekuatan visibilitas norma. Wayne Baker menerapkan konsep ini kan di reciprocity ring ya. Iya, aktivitas itu ya, di mana orang secara terbuka minta tolong dan nawarin bantuan di depan forum. Tepat. Itu cerdas banget karena mengatasi dua masalah sekaligus. Pertama, orang kan sering gengsi ya minta tolong, takut kelihatan lemah. Itu yang disebut game face. Kedua, aktivitas itu bikin tindakan saling bantu jadi norma yang ya terlihat jelas dan normal di kelompok itu.
Menariknya, katanya bahkan yang cenderung taker pun ikut kontribusi ya di situasi kayak gitu. Iya, cenderung ikut, meskipun mungkin kontribusinya nggak sebanyak para giver. Ini nunjukin potensi sistem kayak gini untuk mendorong partisipasi semua orang. Tapi ada catatannya nih, penting banget pemberian itu terasa sebagai pilihan bebas. Maksudnya, kenapa harus terasa bebas? Supaya orang benar-benar menginternalisasi identitas sebagai pemberi. Kalau rasanya dipaksa atau karena tekanan sosial aja, ya perilakunya mungkin berubah sementara, tapi dalam hatinya nggak berubah. Identitasnya nggak bergeser. Oke. Jadi bukan karena dilihat orang, tapi karena emang pengen memberi gitu ya. Kayak kisah negosiator Derek Sorensen itu, yang dijuluki paling kejam itu. Pas dia lihat reputasinya sendiri, itu malah mendorong dia buat, bertindak sesuai nilai lamanya soal memberi. Persis. Kesadaran akan bagaimana dia dilihat itu jadi pemicu internal, bukan paksaan eksternal. Itu yang bikin perubahannya lebih otentik dan mungkin lebih tahan lama. Jadi intinya sih jelas banget ya dari pembahasan kita, lingkungan itu punya pengaruh gede banget. Iya, bener. Dengan bikin tindakan memberi lebih kelihatan, terus bangun identitas bersama yang kuat, sama menyediakan struktur yang aman buat orang saling minta dan kasih bantuan, kita bisa loh mendorong pergeseran Scrooge itu tadi, pergeseran ke arah yang lebih murah hati, entah di komunitas atau di organisasi. Nah, ini jadi ninggalin satu pemikiran menarik nih buat Anda yang dengerin. Coba deh bayangin, gimana ya kalau di tempat kerja Anda, atau mungkin di komunitas Anda, secara sengaja gitu, dirancang sistem supaya tindakan berbagi ilmu, bantu rekan kerja, atau nawarin dukungan itu jadi lebih kelihatan dan dihargai secara jelas. Kira-kira perubahan apa ya yang bakal muncul dalam dinamika kelompok dan hasil kerjanya? Sesuatu untuk direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.